Halo para pelanggan Budayanti yang sudah lama tidak pesan gorengan di warung cabang Ujung Kulon. Saat ini kita akan menceritakan tentang spoiler dari Donghua Soul Land 2. Pada saat ini melanjutkan dari episode terakhir yang sudah tayang, maka kita akan diperlihatkan dengan analisa dari Juzi dan Keke, yang dimana walaupun serigala putih di hadapan mereka hanyalah memiliki kultivasi sekitar 3000 tahun, namun dikarenakan binatang roh itu adalah salah satu binatang langka dan buas di tempat ini, bahkan memiliki 6 elemen, maka mereka tidaklah bisa meremehkannya serta meminta Huo Yuhao yang saat ini mengoperasikan alat roh untuk berhati-hati dan mencoba menghindari kontak langsung. Akan tetapi sayangnya keberadaan mereka ternyata telah diketahui oleh serigala putih, dan bahkan tanpa basa-basi langsung melepaskan 2 serangan atribut api dan angin. Walaupun alat roh yang mereka gunakan mampu menahan 2 serangan tersebut dengan sangatlah mudah, tapi Yuhao menjadi semakin penasaran sebenarnya apa atribut sebenarnya dari binatang roh tersebut. Keke menjelaskan walaupun serigala putih dikenal memiliki atribut logam, namun pada dasarnya dirinya memiliki 6 elemen dasar berupa air, api, angin, tanah, cahaya dan kegelapan. Setiap elemen mampu dilepaskan sesuka kemauannya. Itulah alasannya kenapa Salalas sulit untuk dihadapi. Pasalnya tidak ada elemen yang mampu mengekangnya. Bahkan dikatakan setelah binatang roh itu menembus kultivasi 10.000 tahun, maka dirinya akan mampu membangkitkan 1 elemen lagi. Dengan begitu akan memiliki 7 elemen. Di saat Keke menjelaskan hal tersebut serta serigala putih terus-menerus melepaskan serangan ke arah mereka, Keke pada awalnya berniat untuk turun tangan menghadapinya, namun Yuhao langsung menghentikannya. Pasalnya senjata meriam lesar milik Keke terlalu berisik, sehingga bisa menarik perhatian binatang roh lain datang ke tempat ini. Oleh sebab itu dirinya lah yang berniat untuk menghadapinya. Melihat Huo Yuhao tiba-tiba saja muncul dan keluar dari alat roh penjelajah daratan, sontak saja mengejutkan serigala putih sehingga dirinya langsung melepaskan 3 tembakan serangan ke arahnya. Menghadapi hal itu Yuhao lantas melepaskan armor es ke seluruh tubuhnya menggunakan deteksi spiritual untuk mencari celah menghindari setiap serangan. Sesaat kemudian melepaskan alat roh peningkatan kecepatan untuk mendekati musuhnya dan langsung menggunakan tulang roh lengan kanan cakar beruang emas untuk menyerang bagian leher serigala putih. Seluruh proses baku hantam sangatlah singkat, baik Juzi dan Keke bisa dengan jelas melihat detail kejadian sehingga membuat tubuh mereka bergetar hebat, dan ternyata Huo Yuhao sangatlah kuat sehingga membuat Keke bertanya-tanya apakah Yuhao merupakan murid terbaik di Akademi Shrek, apakah mereka yakin bisa mengalahkannya walaupun memiliki keunggulan jarak sebagai master alat roh. Juzi mengatakan kepercayaan diri mereka sebelumnya bisa mengalahkan Huo Yuhao mungkin hanyalah sebuah mimpi. Melihat kekuatan Yuhao saat ini sudah membuktikan kalau anak itu memiliki kekuatan individu luar biasa menakutkan. Sebagai murid pertukaran dan terlihat paling lemah, namun Huo Yuhao kemungkinan justru menjadi inti dari mereka. Akan tetapi tidak peduli dengan hal itu, Juzi lantas meminta Keke untuk menyimpan rahasia ini setelah mereka kembali ke akademi nantinya. Mau bagaimanapun Huo Yuhao telah banyak berbuat baik kepada mereka. Di sisi lain melihat sebuah cincin roh berwarna ungu melayang di hadapannya membuat Yuhao merasa tidak sabaran. Akan tetapi suara Skydream tiba-tiba saja bergema. Menurut deteksi spiritual yang dirinya lepaskan, serigala putih memanglah binatang langka yang memiliki 6 atribut, bahkan mampu memakan logam untuk meningkatkan kekuatan di setiap atributnya. Meskipun Skydream membenarkan jika binatang roh ini bisa menjadi cincin roh keempatnya, tapi sayangnya dikarenakan kultivasinya sangatlah rendah, keterampilan jiwa yang didapatkan juga pastilah sangat lemah. Oleh sebab itu Skydream meminta Yuhao untuk mencari binatang roh dengan jenis yang sama berusia 10.000 tahun. Singkatnya, setelah mendengarkan arahan dari Skydream serta merasa bahwa perjalanannya mencari cincin roh keempat pastilah akan sangat berbahaya, Yuhao lantas mengatakan kepada 2 seniornya kalau dirinya tidaklah bisa bersama dengan mereka untuk beberapa waktu. Mendengarkan hal itu jelas membuat Keke merasa heran apa yang sebenarnya ingin dirinya lakukan. Yuhao menegaskan kalau dirinya haruslah segera menemukan binatang roh yang sesuai untuknya.
Walaupun serigala putih yang baru saja dirinya bunuh sangat cocok, tapi sayangnya kultivasinya masihlah sangat rendah sehingga dirinya membutuhkan serigala putih yang lebih kuat. Itulah alasannya dirinya harus pergi seorang diri, pasalnya pastilah akan membahayakan mereka berdua. Walaupun pada dasarnya perkataan Yu Hao memanglah benar, tapi baik Keke dan Juzi justru tidaklah gentar sedikit pun, di mana mereka berdua tidaklah akan pernah meninggalkan Yu Hao seorang diri. Meski Yu Hao sangatlah kuat dan mahir dalam pertarungan jarak dekat, namun jangan lupa Keke dan Juzi adalah seorang raja jiwa dan seorang master alat roh. Dengan begitu mereka pastilah bisa membantu Yu Hao di saat-saat genting. Bahkan dikarenakan Juzi juga sangatlah familiar dengan tempat ini, maka dirinya bisa menuntun Yu Hao mencari cincin roh yang sesuai untuknya. Merasa sangatlah sulit berbicara dengan kedua seniornya, Yu Hao pada akhirnya hanya bisa menghela nafas menuruti kemauan mereka. Sesaat setelah membersihkan area baku hantam untuk menghilangkan jejak, ketiganya kembali melanjutkan perjalanan menggunakan alat roh penjelajah daratan. Akan tetapi sayangnya selama perjalanan tidak ada satupun binatang roh yang sesuai untuk Yu Hao, sehingga di sore harinya mereka lantas memutuskan untuk beristirahat, di mana Yu Hao kembali berniat untuk membuatkan makanan untuk mereka. Tidak berselang lama sambil menikmati makanan Huo Yu Hao saat ini hubungan mereka kali ini jauh lebih akrab dari sebelumnya. Bahkan Keke seolah-olah tidak ingin berpisah dengan Yu Hao dengan alasan kalau dirinya saat ini sudah sangatlah mempercayainya. Sementara Juzi melakukan hal seperti biasanya, dirinya menatap Yu Hao dengan tatapan manja seolah-olah lagi melihat mimin ngopi santuy, lalu merasa penasaran dengan usia Yu Hao saat ini. Keke lantas bertanya, berapa sih usia ente? Yu Hao mengatakan kalau dia berusia 14 tahun dan mendekati usia 15 tahun. Mendengarkan hal itu sontak saja membuat Keke dan Juzi tercengang bukan main, karena bagaimana mungkin seorang bocah yang berusia 14 tahun sudah menembus level 40, bahkan mereka berdua yang berusia 19 tahun saja baru memasuki level 50, tepat di saat mereka bercanda gurau mengenai usia, Yu Hao tiba-tiba saja merasakan sebuah bahaya mendekat ke arah mereka. Bahkan mata takdir Yu Hao alias mata ketiganya memberikan reaksi luar biasa hebat, yang dimana bahaya seperti ini barulah pertama kali muncul selama hidupnya. Melihat reaksi aneh Yu Hao sontak saja membuat Mbak Juzi terkejut-kejut dan bertanya apa yang dirinya rasakan. Yu Hao menegaskan dalam jarak beberapa kilometer dengan kemampuan deteksinya, Yu Hao merasakan ada segerombolan serigala emas menuju lokasi mereka. 3 di antaranya berusia lebih dari 10.000 tahun, mereka bertiga memimpin 100 serigala putih berusia 1000 tahun. Mendengarkan analisa dan perkataan Yu Hao kembali mengejutkan Juzi, di mana dalam jarak beberapa kilometer rombongan tersebut pastilah bisa mencapai lokasi mereka dalam waktu 3-5 menit. Oleh sebab itu Juzi lantas meminta Yu Hao untuk segera memasuki alat roh penjelajah daratan sehingga mereka bisa menggelinding langsung meninggalkan pegunungan. Tapi sayangnya Yu Hao menolaknya dengan alasan kalau satu di antara serigala tersebut pastilah cocok untuk menjadi cincin roh keempatnya. Ditambah lagi gerombolan segala itu pastilah tidak akan menyerah jika sudah menargetkan satu objek. Sambil mengatakan hal itu Yu Hao lantas menggunakan kekuatan rohnya untuk menutup pintu alat roh membuat Keke dan Juzi terkunci di dalamnya. Yu Hao juga menegaskan kalau dirinya memiliki cara untuk melarikan diri jika nantinya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sambil mengangguk Juzi lantas mengoperasikan alat roh menjauh dari tempat ini. Walaupun Keke sempat kesal dan meminta Juzi untuk berbalik membantu Yu Hao, tapi Juzi langsung menegaskan kalau dalam situasi seperti ini mereka haruslah mempercayainya. Di saat Juzi dan Keke baru saja beranjak pergi, saat ini suara ledakan dari arah Yu Hao tiba-tiba saja bergema luar biasa hebat. Dalam ledakan tersebut Yu Hao ternyata sudah berhasil menjatuhkan 100 serigala putih berusia 1000 tahun dengan menggunakan alat roh panah Zuch. Merasa muak bawahannya dihabisi begitu saja 3 serigala pemimpin kelompok pada akhirnya menunjukkan diri. 2 di antara mereka berwarna emas dan dijuluki sebagai Raja Serigala Emas 10.000 tahun.
sedangkan satu serigala di bagian belakang dan dilindungi oleh dua Raja Serigala Emas merupakan Raja Serigala Bulan Perak berusia 10.000 tahun. Meski pada dasarnya Yu Hao bisa merasakan tekanan spiritual luar biasa hebat dari tatapan Raja Serigala Bulan Perak, tapi dia tidaklah gentar sedikit pun. Pasalnya mengingat perkataan Skydream serigala berusia 10.000 tahun ini merupakan tipe yang sesuai untuk menjadi cincin roh keempatnya, tidak membuang kesempatan serta telah memulihkan kekuatan rohnya menggunakan botol spirit tingkat 6, Huo Yu Hao lantas kembali melepaskan alat roh panah Zuch, tapi sayangnya serangan yang kini dirinya lepaskan mampu diblokir oleh dua Raja Serigala Emas di samping Raja Serigala Perak, bahkan sama sekali tidak melukai tubuh mereka, sehingga menandakan betapa luar biasanya pertahanan kedua Raja Serigala Emas. Bukannya mundur mengetahui hal tersebut, Huo Yu Hao lantas menggunakan teknik serangan mental dari mata ketiganya yang disebut sebagai penakluk takdir ke arah Raja Serigala Bulan Perak, bahkan hanya dalam waktu yang cukup singkat terkena oleh serangan mental terkuat Huo Yu Hao ini. Mata Raja Serigala Perak tiba-tiba saja mengeluarkan darah diikuti oleh suara raungan yang memekakkan telinga. Walaupun di momen ini Yu Hao berhasil melukai Raja Serigala Perak yang merupakan pemimpin dari dua Raja Serigala Emas serta dirinya memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tapi mengingat bahwa pastilah sulit untuk menemukan binatang roh yang sesuai untuk menjadi cincin roh keempatnya, Huo Yu Hao jelas tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti ini meski dikepung oleh tiga serigala berusia 10.000 tahun dari tiga arah berbeda. Huo Yu Hao lantas mengaktifkan seluruh alat roh yang saat ini berada di tubuhnya, sepatu peningkatan kecepatan, alat roh terbang, panah Zugi dan juga botol spirit pemulihan kekuatan roh. Yu Hao lantas mencoba menyerang dan menghindari di waktu yang sama. Tepat ketika serangan dari ketiga musuhnya mengunci tubuhnya dari tiga arah berbeda, Huo Yu Hao lantas menggunakan armor es dan wujud sejati Kaisar Es Biner untuk memblokirnya. Bahkan tanpa membuang-buang waktu, Yu Hao juga melepaskan kemampuan tulang roh punggung Kaisar Es menggunakan domain es untuk membekukan serangan ketiga musuhnya. Merasa bahwa situasi mulai berada dalam kendalinya serta melihat kedua Raja Serigala Emas tidak lagi memiliki kemampuan baku hantam dan kapan saja bisa mokat dengan sendirinya di bawah kekangan Es Binger, Yu Hao lantas menggunakan alat root tipe terbang melepaskan kemampuan tulang roh cakar beruang emas untuk menghabisi Raja Serigala Bulan Perak. Singkat cerita, setelah baku hantam luar biasa edan selesai, saat ini Yu Hao kembali menggunakan alat roh botol spirit tingkat 6 untuk memulihkan kekuatannya, bahkan berkat kemampuan sihir pengendali kehidupan milik senior Electrolux, Yu Hao bisa menjadikan dua mayat serigala emas sebagai pelindungnya, di mana dirinya berniat untuk langsung menyerap cincin roh 10.000 tahun milik Raja Serigala Bulan Perak. Baru saja proses penyerapan berlangsung, Yu Hao seolah-olah bisa merasakan penolakan dan tekanan luar biasa dari cincin roh Serigala Bulan Perak. Selain 6 atribut dasar alias air, tanah, api, angin, cahaya dan kegelapan, Raja Serigala ini ternyata sudah membangkitkan satu elemen saat dirinya berusia 10.000 tahun. Elemen tersebut merupakan atribut petir sehingga membuat Yu Hao benar-benar merasakan sakit luar biasa menghadapi ketujuh elemen tersebut, seolah-olah membuat tubuhnya akan meledak menahan kekuatan energinya. Proses yang dialami Huo Yu Hao ini berlangsung sangatlah lama, bahkan memakan waktu sekitar 3 hari. Di saat seluruh proses penyerapan selesai dan Yu Hao membuka matanya, saat ini dia bisa merasakan peningkatan luar biasa di seluruh tubuhnya. Selain mata iblis ungu, area deteksi spiritual dan kekuatan esnya mengalami peningkatan drastis. Yu Hao juga bisa merasakan kekuatannya saat ini benar-benar telah melebihi level 40, namun belum sempat dirinya merasa senang dan ingin melihat kekuatan dari teknik keempatnya. Justru saat ini ada suara ledakan logam yang tiba-tiba saja bergema yang dimana kemungkinan besar berasal dari lokasi Keke dan Juzi. Dan tepat ketika Yu Hao bergagas menuju lokasi tersebut, tiba-tiba Bude Yanti datang dengan tangan yang memegang sapu untuk menabok pelanggan yang hobinya berhutang.